berani enggak memberikan rekomendasi terhadap pihak terkait seperti yang disampaikan tadi? Punya nyali enggak rekan-rekan panja ini? Atau jangan-jangan ini seperti yang sudah-sudah kan? Artinya selesai sebatas ya akrobat politik Akrobat. seperti itu. Gimana? Jadi kami pastikan panja pupuk hari ini akan menabrak siapapun yang berusaha menghalangi panja. Kami pastikan itu. Oh, Tidak ada boleh satupun pihak manapun, siapapun ini ya, baik itu eksekutif maupun di luar eksekutif, kalau merasa sudah sesuai dengan aturan, jangan menghalangi panja. Panja ini hadir untuk menjawab jeritan masyarakat yang hari ini tidak menerima haknya. Jika ada teman-teman distributor kios yang merasa bahwa teman-teman hari ini sudah on the track, nggak perlu risau dengan adanya panja. Nggak perlu risau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Dialektika Sudut Pandang di Fatwa Siliwangi Official. Adapun materi pembahasan yang kita angkat kali ini yaitu seputar pembentukan panja atau panitia kerja DPRD Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan persoalan pupuk di daerah Kabupaten Probolinggo. Telah hadir bersama kita anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang sekaligus hari kemarin dinobatkan sebagai Ketua Panja. Beliau adalah Bapak Muklis SPD. Selamat siang, Pak Dewan. Selamat siang. Ya, ini lama tidak jumpa. Padahal yang bersangkutan ini teman-teman lama saya. Sahabat kita. Ya, ini ada beberapa poin pertanyaan yang sudah kita rangkum, Pak Dewan. Ya. Mengawali pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan pembentukan panja. Pertanyaan kami adalah seberapa urgensikah sehingga DPRD Kabupaten Probolinggo itu membentuk panja berkaitan dengan kelangkaan pupuk subsidi ini? Baik, terima kasih Mas Saiful, ya, sahabat saya yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah kemarin sekitar 1 minggu yang lalu, 6 hari yang lalu, DPRD Kabupaten Probolinggo sudah melakukan rapat paripurna yang salah satu pembahasan utamanya adalah tentang permasalahan pupuk. Jadi rapat paripurna kemarin sudah memutuskan ada 12 orang dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Probolinggo untuk dibentuk sebagai panja, panitia kerja yang bertugas untuk masalah pupuk di Kabupaten Probolinggo. Nah, panja ini kami kira tidak ujuk-ujuk dibentuk. Jadi ada asbabun nuzulnya. Ada sebuah perjalanan yang saya kira dan Mas Saiful juga mengikuti tentang bagaimana dinamika pupuk di Kabupaten Probolinggo. Kami DPRD Kabupaten Probolinggo pada hakikatnya sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah melakukan banyak komunikasi. Bahkan kami juga tidak kurang-kurang sering hearing dengan berbagai macam stakeholder, komunitas yang datang ke kami terkait dengan permasalahan pupuk. Mulai dari NGO, teman-teman distributor, kios, bahkan kelompok-kelompok tani, Mas Saiful. Nah, masalah pupuk ini memang sangat complicated, sangat lengkap lah. Problemnya sangat lengkap. Sehingga Komisi 2 DPRD Kabupaten Probolinggo itu yang membidangi pupuk ini pada akhirnya mengusulkan kepada kami untuk dibentuk panja ini. Jadi panja ini betul-betul diharapkan nanti merupakan sebuah jalan terobosan bagaimana kami nanti akan bisa mengurai dari hulu sampai ke hilir tentang masalah pupuk ini. Saya kira begitu garis besarnya. Problem intinya yang Pak Dewan sampaikan konflik tadi itu secara spesifik itu terkait hal apa? Pupuk ini bahasa langka yang dari dulu didengung-dengungkan ya, baik dari perspektif teman-teman petani maupun perspektif orang-orang yang dalam tanda kutip tidak berkecimpung di pupuk tapi melihatnya ini langka. Jadi kami melihatnya bahwa
kata langka ini ada 3 faktor Ya. yang bisa diklasifikasikan langka sebenarnya. Langka dalam artian barang pupuk ini tidak hilang. Dalam artian tidak lenyap lah di Kabupaten Probolinggo. Ada semacam 3 indikator yang menurut kami ini harus dikelirkan ini. Ya. Hari ini. Sehingga tidak muncul bahasa langka, tidak muncul bahasa-bahasa yang ekstrim lagi setelah ini, setelah panja ini. Panja ini diharapkan mengurai ini. Jadi ada 3 indikator. Indikator pertama kan masalah kuota, Mas Epul. Kuota. Nah, kalau ngomong kuota, kita akan betul-betul nanti melihat, menanyakan, kemudian betul-betul mengidentifikasi bagaimana sebenarnya kuota untuk Kabupaten Probolinggo. Karena kalau ditarik ke atas, kuota ini tidak ujuk-ujuk turun 30.000 ton kan begitu. Iya. Ada proses perencanaan yang dilakukan oleh teman-teman PPL, teman-teman pengawas pupuk, diusulkan oleh Dinas Pertanian. Ada semacam perencanaan juga mungkin penilaian dari teman-teman BPS. Bagaimana jumlah kawasan hijau, sawah produktif, kemudian masa tanam, tanaman apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Probolinggo. Per tahun itu kan ada evaluasinya. Nah, ini adalah kuota secara umum. Ada masalah lagi yang harus diurai dari kuota secara umum di kabupaten ini. Kuota yang masuk kepada setiap distributor. Oke. Bagaimana kuota ini betul-betul sesuai dengan apa yang diperuntukkan, sesuai dengan data yang sudah masuk dalam RDKK maupun e-Puber yang itu aplikasinya dari teman-teman Pupuk Indonesia maupun dari Kementan, sehingga nanti di distributor ini, kuota distributor ini nanti akan kita lihat apa betul kebutuhan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan keputusan Kementerian Pertanian setiap tahunnya, apakah betul-betul sudah masuk dalam distributor-distributor kita. Kuotanya ada berhenti di distributor. Bahasa kuota ini, Mas Ifo. Ya, oke. Bagaimana dengan kuota distributor kepada agen? Kepada kios? Pengecer ya? Pengecer, yang selama ini justru di sini jantung permasalahannya. Kami juga ada banyak masukan sebelum Panja melakukan rapat perdana minggu depan. Beberapa evidensis, bukti-bukti, kemudian keterangan-keterangan sudah banyak masuk ke kami secara personal dari teman-teman Panja kami. Ada masalah banyak kuota ini. Contohnya adalah kalau memang kuota ini Kabupaten Probolinggo ini dianggap cukup pupuk itu, lalu kenapa masih ada petani yang berteriak di Kecamatan A? Berteriak, kenapa kami tidak bisa dapat pupuk? Oke lah, masalah data, banyak dari mereka yang mengatakan, Pak, tahun kemarin kami masuk di RDKK. Nah, sekarang tahun ini kok tiba-tiba nggak ada nama kami? Oke. Ini nggak umum ya, beberapa kasus ada seperti itu. Kemudian ada beberapa teman kios bilang ke kami, Pak, pupuk itu tidak langka. Bahkan setiap tahun di kami itu ada pupuk, tapi nggak ditebus. Ada sisa itu, bukan sisa ya, nggak ditebus. Nah, bagaimana? Kenapa kok bisa tidak ditebus? Nah, ini kan perlu diurai, Mas Iful. Oke. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang saling menyalahkan. Kalau mengenai penjualan, artinya harga eceran tertinggi sudah sesuai. Nah, itu indikator ketiga. Kalau HET itu menjadi sebuah prosedur yang harus dipatuhi, pertanyaannya kenapa harga pupuk di Kabupaten Probolinggo itu tidak sama? Oke, berarti itu yang disampaikan tadi berkaitan dengan program kerja Panja ya? Panja tugasnya itu. Oh, tugasnya itu. Kalau ada beberapa pihak yang mengatakan nggak ada masalah pupuk subsidi itu. Nah, kalau tidak ada masalah, kenapa berteriak banyak kepada kita? Iya. Di antaranya masalah harga ini. Kenapa terjadi beberapa faktor tadi itu ya? Faktor tadi. Jadi HET itu, harga itu indikator ketiga. Setelah kuota, yang kedua adalah distribusi. Yang ketiga baru HET. Iya, Pak Dewan. Kalau berbicara penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi, ini kan tidak lepas dari peranan holding BUMN, distributor, dan pengecer atau kios. Nah, pengamatan dari rekan-rekan Panja sendiri, ini letak permasalahannya itu di mana ini? Complicated. Kami sampaikan sangat complicated. Jadi distribusi contohnya yang Mas Saiful sampaikan tadi itu. Kami akan betul-betul nanti akan meng-cross check seluruhnya.
dari A sampai Z, bagaimana sebenarnya alur distribusi pupuk ini. Ketika tiba di gudang di Kabupaten Probolinggo, gudang distribusi ke teman-teman distributor, distributor kemudian distribusi ke agen. Pendistribusiannya seperti apa? Jangan sampai distribusi pupuk contohnya, ada yang masukkan ke kita, Pak, pupuk ini kadang-kadang tiba ke petani pada saat ujung-ujung musim tanam. Sehingga di awal-awal musim tanam, kita kesulitan mendapatkan pupuk. Di ujung, tiba-tiba pupuk ini hadir. Nah, kami akan cross check bagaimana sebenarnya skedul pendistribusian pupuk. Apakah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah? Ini subsidi. Berarti selain evaluasi data juga akan melakukan semacam inspeksi mendadak ya ke lapangan? Wajib. Tapi kami begini, inspeksi mendadak itu kan sedikit bahasanya kan apa ya? Tidak biasa kan ada inspeksi begitu. Cuma kami pasti akan melakukan itu ketika kami membutuhkan data-data yang bisa dan harus kami klarifikasi di lapangan. Kami pasti akan melakukan itu. Ini kami rangkum catatan Pak Dewan ya. Pada bulan Agustus 2024 lalu, betul, Pemkab Probolinggo bersama dinas instansi terkait juga menggandeng pada waktu itu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 Kabupaten Probolinggo. Hasilnya harga eceran dari hasil sidak mereka kepada kios-kios HET sudah sesuai, terus stok aman, bahkan ada statement dari pihak Dinas Pertanian, kota ini lebih dari separuh yang tidak diambil. Ada penambahan ini kan kontradiktif 100%. dengan yang disampaikan Pak Dewan tadi. Artinya kan dari hasil sidak Pemkab Probolinggo bersama dinas instansi terkait yang saya sebutkan tadi, ini kan tidak ada masalah pupuk ini gitu loh. Lah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan, mengklaim kuota ada penambahan 100% 2023, kemudian sudah sesuai dengan kebutuhan pupuk Probolinggo, kenapa masih ada banyak jeritan-jeritan itu? Kan itu tugas panja mengurai itu. Contoh begini, ada beberapa informasi yang masuk ke kami. Ada beberapa kecamatan yang tidak terlalu membutuhkan kuota urea. Justru ponskanya lebih tinggi. Padahal kecamatan ini tidak membutuhkan ponska tinggi. Tapi ponskanya tinggi. Padahal kecamatan daerah ini butuh urea yang tinggi, bukan ponska. Sehingga apa yang terjadi? Nggak ketebus tuh ponska itu, karena butuhnya urea. Ada beberapa daerah yang kios itu harus menerima dari distributor. Ini info loh ya. Nanti akan kami sampaikan secara resmi, betul. Semua info kan pasti masuk tuh ke kami. Ada beberapa kecamatan daerah di kita, Kabupaten Probolinggo itu, tidak membutuhkan urea. Karena tanamannya hortikultura, Pak. Tapi kenapa kok ureanya tinggi di situ? Distribusi urea. Nggak ketebus, Pak. Nah, kemana ini? Pada garis besarnya ini ada persoalan berkaitan pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo ini ya? There is something problem. Walaupun kontras dari hasil temuan dari Pemkab Probolinggo. Kontras atau tidak akan kita buktikan setelah ini. Akan kita buktikan. Dari kerja panja itu nanti? Kerja panja. Prinsipnya begini. Jika ada teman-teman kios, distributor merasa sudah on the track, maka tugas mereka mendukung panja ini. Agar oknum-oknum yang mungkin membuat kredibilitas teman-teman distributor buruk di mata petani harus selesai dengan panja ini. Oke. Nah, jika nanti kemudian dari hasil kerja panja ditemukan satu contoh dugaan penyimpangan berkaitan dengan penyaluran dan pendistribusian termasuk diantaranya itu penjualan di atas HIT, apa langkah yang akan diambil oleh teman-teman panja ini? Panja ini adalah produk hukum yang dibentuk oleh DPRD. Pembentukan panja ini berdasarkan undang-undang dan sesuai dengan tata tertib kami di DPRD. Ada pansus, ada panja. Semua temuan-temuan panja itu akan menjadi rekomendasi hukum yang akan kami berikan kepada pihak-pihak terkait. Kalau ada temuan dari panja ke depan ini, ada penyimpangan-penyimpangan yang itu harus kami serahkan kepada APH, kami akan serahkan kepada APH. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya administratif, pencabutan izin, pencabutan ABC, kami akan sampaikan ke pihak-pihak itu. Berkaitan dengan sanksi administratif yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi itu. Benar.
di mana yang termaktub dalam Permendak nomor 4 tahun 2023. Betul. Sanksinya ini kan cuma pencabutan surat penunjukan sebagaimana SPJB yang ada, baik itu kepada distributor maupun kios, Ya. bahkan pencabutan badan usaha dari rekomendasi bupati atau wali kota melalui dinas yang membidangi kan gitu. Betul. Artinya sanksi ini cuma sebatas administratif. Itu pun tegurannya 2 kali kan, Betul. 2 kali dengan masa kerja paling lambat itu 14 hari kerja. Betul. Artinya kan tidak terlalu menakutkan punishment yang akan diterima oleh pelanggar nanti gitu. Kita lihat pelanggarannya, Mas Evo. Kita lihat pelanggarannya. Apakah murni kesalahannya administratif karena ada beberapa alasan nanti? Karena ini rentetannya satu sama lain nggak bisa dipisahkan. Kios bagaimana bergantung kepada teman-teman PPL data RDKK-nya. PPL ada pengawas pupuk, ada dinas pertanian. Nah, kami Panja akan mengurai ini satu persatu. Kami hari ini tidak akan berfokus kepada sanksi itu dulu. Karena kami tugasnya harian adalah mengumpulkan, menginvestigasi, mengklarifikasi, meluruskan yang bengkok, ya kan, mencerahkan yang kusut selama ini. Dan yang paling penting begini, Mas Ipul. Publik harus cerah dengan pupuk ini, adanya Panja ini. Jadi bahasa langka yang mungkin dipakai oleh beberapa teman-teman perspektif petani, teman-teman harus tahu ini. Seperti apa sih langkah dan akibat kelangkaan pupuk ini di Kabupaten Bogor dengan adanya Panja ini. Jadi sangsikah pencabutan izin tadi seperti Mas Saiful sampaikan, itu ending nanti kita. Kesimpulan daripada Panja kalau itu kaitannya dengan administratif. Oke. Nah, berbicara mengenai pupuk subsidi di Kabupaten Probolinggo, ini sampai saat ini belum jelas kan Pak Dewan mengenai ideal jumlah kios di tiap desa ini. Bahkan ada di antara desa yang ada di Kabupaten Probolinggo ini, satu desa itu tidak ada kios. Sehingga mereka pun harus keluar desa, bahkan keluar kecamatan untuk membeli pupuk. Nah, itu apa juga termasuk bagian dari konsen Panja nanti? Masuk. Dan data-data itu sudah kami kumpulkan semuanya, sudah kami ada di kita. Bahkan data-data teman-teman kelompok tani yang hari ini pengurusnya meninggal, itu kami minta. Jangan sampai RDKK yang diusulkan kelompok tani oleh Gapoktan, orangnya sudah meninggal. Yang mengusulkan adalah pihak-pihak tertentu yang mengambil nama daripada kelompok-kelompok tani itu. Potensi itu kan kami harus antisipasi. Sehingga rentetan bagaimana RDKK yang selama ini menjadi keluhan para petani. Kami ini punya sawah, Pak. Tapi kenapa kami tidak bisa terima pupuk? Kami tanya ke kios. Kenapa kok bisa nggak diterima untuk membeli atau menebus pupuk? Ya karena tidak masuk di RDKK. Ada lagi permasalahannya. Loh, RDKK ini Pak bukanya sekali dalam setahun, katanya teman-teman kios. Bagaimana kita bisa menginput data masyarakat di wilayah kita, sedangkan waktunya pendek begitu. Kios bilang begitu. Kios ngomong lagi, Pak, ini data harusnya ada di PPL. PPL harus bertanggung jawab penuh terhadap update data ini. Tidak sama KTP ditolak, Pak, oleh kios. Belum lagi petani yang tempatnya jauh, yang datang ke kios tertentu, kemudian gara-gara, mohon maaf dalam artian, oh ini yang datang bukan orangnya, Pak, kembali lagi, nggak ditebuslah pupuk itu. Banyak-banyak persoalan. Sangat complicated sekali. Menyikapi hal itu, menurut Panja apa solusinya? Panja akan mendudukkan satu persatu itu, personal itu, dan kami akan melakukan rekomendasi investigasi seterusnya, bagaimana sebenarnya distributor yang seharusnya, bagaimana kios yang seharusnya, bagaimana dinas pertanian seharusnya, dan bagaimana PPL. Saya melihat ada beberapa berita yang kepala dinas yang baru ini, sempat saya melihat beberapa hari yang lalu, bagaimana dinas pertanian menyikapi tentang kurangnya tenaga PPL. Satu PPL harus mengakomodir beberapa wilayah. Nah, ini kan bisa menjadi celah. Sehingga banyak keteledoran terhadap pendataan RDKK ini yang bisa menjadi salah satu penyebab terhadap update data terhadap penerima pupuk ini. Jadi kita tidak mau aplikasi itu jadi kambing hitam. Harusnya adanya aplikasi itu kan memudahkan, Mas Ipul. Harusnya seperti itu. Memudahkan, membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana, membuat sesuatu yang lama menjadi lebih cepat. Nah ini kan enggak faktanya. Malah adanya aplikasi ini menjadi kambing hitam semua orang. Seolah-olah RDKK ini menjadi hantu.
Yang lebih menarik begini, yang lebih menarik itu ada orang yang ketika input nik di e-puber itu, kemudian keluar mereka harus dapat berapa kan? Urea dalam tahun ini berapa, Ponska dalam tahun. Ketika mau ditembus, sudah nggak ada jatahnya. Jatah orang ini sudah nggak ada, pupuknya nggak ada. Iya. Nah ini kan masalah ini dalam penyaluran, distribusi, masalah. Bukan hanya masalah di RDKK. Nah kami ingin tahu kayak ini ruwetnya di mana ini. Kalau ada oknum yang bermain, harus terbuka ke depan ini. Nggak boleh main-main dengan keringat petani-petani Kabupaten Probolinggo. Iya. Nggak boleh kita. Melihat begitu besarnya permasalahan atau persoalan pupuk di Kabupaten Probolinggo ini kan, yang disampaikan tadi kan sangat kompleks. Nah, ini juga permasalahan klasik di Kabupaten Probolinggo. Nah, ada indikasi ini memang ada semacam mafia pupuk. Artinya ada persekongkolan jahat dalam hal pihak-pihak terkait dalam yang bertanggung jawab untuk penyaluran dan pendistribusian pupuk. Nah, suatu misal nanti pihak Panja DPRD ini menemukan adanya tanda kutip orang dalam pihak terkait tadi, berani enggak memberikan rekomendasi terhadap pihak terkait seperti yang disampaikan tadi? Punya nyali enggak rekan-rekan Panja ini? Atau jangan-jangan ini seperti yang sudah-sudah kan? Artinya selesai sebatas ya akrobat politik seperti itu. Gimana? Kami pastikan begini Mas Ipur. Panja ini kan pertama ini. Panja sejak masalah pupuk bergulat di Kabupaten Probolinggo kan. Ini pertama loh Panja ini. Ya. Panja khusus pupuk loh ya. Ya. Sebelumnya hearing dengan Komisi 2, datang ke gedung DPRD ya kan. Komisi 2 yang membidangi ekonomi pupuk sudah menerima NGO teman-teman itu, sampai pimpinan menerima teman-teman bagaimana sih berdiskusi di gedung DPRD itu. Hari ini Panja dibentuk, tujuannya adalah agar ruang lingkup itu tidak hanya di gedung DPRD, tapi meluas sampai pada urusan investigasi dan rekomendasi. Jadi kami pastikan Panja pupuk hari ini akan menabrak siapapun yang berusaha menghalangi Panja. Kami pastikan itu. Tidak ada boleh satupun pihak manapun, siapapun ini ya, baik itu eksekutif maupun di luar eksekutif, kalau merasa sudah sesuai dengan aturan, jangan menghalangi Panja. Panja ini hadir untuk menjawab jeritan masyarakat yang hari ini tidak menerima haknya. Jika ada teman-teman distributor kios yang merasa bahwa teman-teman hari ini sudah on the track, nggak perlu risau dengan adanya Panja. Nggak perlu risau. Justru teman-teman harus mensupport Panja ini. Panja ini lintas komisi ya? Lintas fraksi. Sudah ada 6 partai, 6 fraksi yang ada di gedung atau DPRD yang sepakat Panja ini. Dan Panja ini nggak bisa dihalangi. Kalau ada pihak yang rekomendasinya masuk ke ranah pelanggaran pidana, maka aparat penegak hukum harus menindaklanjuti itu. Siapapun orangnya. Siapapun yang terlibat. Siapapun orangnya. Siapapun. Demi kesejahteraan. Kami pastikan itu. Kami pastikan itu. Ini pertaruhan muruahnya DPRD, pertaruhan pemerintahan yang baru ini, muruahnya kami selaku personal sebagai politisi, yang selama ini politisi dianggap, wah, omong kosong sebagainya, ya sudah, mari. Bersama-sama, bismillah kita buktikan. Ya. Probolinggo ini kita buktikan. Berbicara kesejahteraan rakyat, terutama petani, ini kan tidak lepas dari komoditi pertanian yang yang dilakukan oleh petani kan. Nah, merujuk kepada Permentan nomor 10 tahun 2022, ini terjadi pemangkasan. Artinya berkaitan dengan komoditi pertanian yang sebelumnya itu mendapatkan pupuk bersubsidi. Benar. Namun kemudian tentang lahirnya peraturan tersebut dipangkas menjadi 9 komoditi. Nah, persoalannya saat ini, tembakau itu tidak masuk dalam 9 komoditi yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Betul. Nah, sementara masyarakat Probolinggo Timur, termasuk Rejingan, Besuk, Paiton, dan sekitarnya, itu komoditi andalannya itu tembakau. Nah, apa solusi dari teman-teman Panja untuk mengatasi hal ini? Ini kan ada korelasinya juga kan? Antara pupuk dengan tembakau. Antara pupuk dengan tembakau. Pada prinsipnya Panja pupuk itu tidak spesifik pada satu jenis tanaman sebenarnya. Ya. Tapi spesifik pada pupuknya, bukan pada tanamannya. Jadi tembakau pun masuk dalam kategori bagaimana Panja ini betul-betul nanti merekomendasikan kepada pupuk Indonesia
kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian atau pihak terkait bagaimana komoditas tembakau ini betul-betul diperhatikan. Ya. Karena begini, di daerah rendah seperti Paito, komoditas tembakau ini salah satu jenis tanaman yang betul-betul akan mendongkrak sektor ekonomi yang luar biasa. Ya. Di daerah atas, hortikultura, sayuran itu menjadi tanaman yang betul harus menjadi perhatian. Jadi ini akan tetap menjadi, nah ini hikmahnya panja ini saya kira, di endingnya nanti kami akan tahu betul bagaimana sebenarnya kebutuhan komoditas tanaman dengan pupuk subsidi ini, bagaimana dengan tembakau, bagaimana dengan hortikultura, sehingga nanti kami akan komunikasi dengan BPS untuk mengupdate data. Sehingga usulan-usulan kepada Kementerian Pertanian, kepada Pupuk Indonesia, itu bisa upgrading setiap tahun. Ya. Gitu. Jadi begini Pak Dewan, ya. Bagaimanapun masyarakat berharap lebih terhadap langkah dari teman-teman panja ini dalam hal pengentasan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo. Nah, persoalan mengenai tembakau yang tidak masuk dalam 9 komoditi untuk yang mendapatkan pupuk bersubsidi, ini sempat juga dikemukakan oleh rekan anggota DPRD di periode sebelumnya, dan sekarang juga masih menjabat, yaitu Pak Wahid Nur Rahman. Dan kebetulan beliau itu saat ini kalau tidak keliru itu menjabat sebagai Wakil Ketua Panja. Wakil Ketua Panja. Nah, sempat ada inisiasi dari Pak Wahid pada waktu itu untuk memberikan solusi agar supaya pemerintah daerah mensubsidi para petani tembakau itu melalui dana hasil cukai tembakau. Nah, hal itu juga pernah dibahas dalam debat publik oleh salah satu kandidat yang Pak Dewan usung, gitu, yaitu Gus Haris, gitu. Di mana sempat jadi perdebatan. Akhirnya dalam jumpa pers itu Gus Haris mengemukakan untuk memberikan jalan keluar melalui dana hasil cukai tembakau tadi. 5 miliar per tahun. Nah, apakah ini bisa nanti disuarakan kembali dengan eksekutif nanti setelah dilantik atau gimana? Visi misi saya ini, seperti yang disampaikan oleh Gus Haris dan Fahmi, adalah merupakan program yang harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Jadi kami mengapresiasi bagaimana beliau itu betul-betul memberikan jalan tengah kepada persoalan pupuk itu. Sehingga di dalam visi misi beliau itu ada pernyataan subsidi dari dana bagi hasil cukai tembakau itu sebesar 5 miliar. Untuk pendampingan kepada petani-petani tembakau. Nah, ini akan kita bahas secara spesifik, insya Allah mungkin memungkinkan di tahun ini, karena beliau akan dilantik sebentar lagi kan. Nah, bagaimana proses skema terhadap pendampingan petani-petani tembakau. Yang jelas kami DPRD nggak usah khawatir itu. Kapan dapat panja ini? Panja hari Kamis. Kami akan dirapatkan. Karena Senin Selasa ini masih cuti bersama itu. Libur. Jadi Kamis kita sudah rapat panja perdana. Di rapat perdana itu kita akan melakukan listing kepada pihak-pihak yang akan kami temui dan kami panggil. Juga jadwal kapan kita akan memanggil dan kemudian kami temui, kami akan sampaikan kepada publik. Setelah rapat panja itu action nanti gitu? Betul, karena rapat itulah menyusun jadwal kerja panja. Sudah lengkap dengan jadwalnya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Dewan. Siap. Demikian dialog kita bersama anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang sekaligus Ketua Panja. Sampai jumpa kembali di acara Dialektika Sudut Pandang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.